Yesus memelihara hari Sabat dengan berbuat baik. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Lukas 6 ayat 9. Adalah suatu hal yang baik pada hari Sabat untuk mengerjakan pekerjaan yang perlu dikerjakan, seperti melayani orang sakit atau mereka yang sudah lanjut usia dan menolong mereka yang berbeban berat. Pekerjaan-pekerjaan yang demikian adalah sangat sejalan dengan hukum Sabat. Teladan agung kita pernah melakukannya pada zaman dulu di hari Sabat, ketika kebutuhan dari yang sakit datang di hadapannya. Karena hal ini, maka orang-orang Farisi menuduh dia melanggar hukum Sabat, sama seperti banyak pendeta pada zaman ini yang beroposisi terhadap hukum Tuhan. Tetapi kita katakan, kiranya Allah itu benar, dan setiap manusia pembohong adanya, yang tega membuat tuntutan ini melawan penebus. Yesus menjawab tuduhan dari orang-orang Yahudi. Sekiranya Anda sekalian mengerti apa yang diartikan oleh hal ini, aku akan memperoleh kasih karunia dan bukannya pengorbanan. Anda semua tidak akan menghukum yang tidak bersalah. Dia telah menyatakan kepada mereka bahwa dia telah memelihara perintah-perintah Bapanya. Ketika dia dituduh melanggar hari Sabat, ketika dia menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan, dia berbalik kepada para penuduhnya sambil bertanya, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Ketika dia menyimpulkan jawabannya kepada orang Farisi, dia berkata, "Jadi adalah baik untuk berbuat baik pada hari Sabat." Di sini Kristus membenarkan pekerjaannya, bahwasanya apa yang dia lakukan adalah sejalan dengan hukum hari Sabat. Sign of the Times, Februari 28, 1878. Mereka yang berpendapat bahwa Kristus telah meniadakan Taurat mengajarkan bahwa ia melanggar Sabat dan membenarkan murid-muridnya berbuat yang sama. Mereka itu adalah mencari kesalahan seperti yang diperbuat orang Yahudi. Dalam hal ini, mereka memutarbalikkan kesaksian Yesus sendiri yang berbunyi, "Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Yohanes 15 ayat 10. Juru selamat dan pengikut-pengikutnya tidak pernah melanggar Sabat. Kristus adalah saksi hukum yang hidup. Tidak pernah pelanggaran penyuruhan yang suci itu terdapat dalam kehidupan Yesus. Sambil menoleh kepada bangsa yang menjadi saksi yang mencari perkara untuk membunuh dia, ia dapat berkata dengan tidak dapat dibantah, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Yohanes 8 ayat 46. Hari Sabat itu diadakan karena manusia. Bukannya manusia diadakan karena hari Sabat, kata Kristus.
Lembaga yang telah ditetapkan Tuhan adalah untuk keuntungan umat manusia. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. 2 Korintus 4 ayat 15, 1 Korintus 3 ayat 22 dan 23. 10 hukum itu, di mana Sabat adalah salah satunya, diberikan Allah kepada umatnya menjadi suatu berkat. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita, kata Musa, untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ulangan 6 ayat 24. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 304 dan 305.